Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome to back my channel. Di sini saya akan menjelaskan program CX Programmer dan CX Designer yang dimana program ini nantinya berfungsi pada pabrik. Jadi ini yaitu pembuatan mesin sol sepatu. Jadi nanti di sini saya menjelaskan cara kerja dari pembuatan sol sepatunya seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, di sini merupakan rangkaian program-program dari pembuatan mesin sepatu. Yang pertama ada rang 0 ini yaitu rangkaian push buttonnya. Ini di sini ada push button start dan stop. Anda juga bisa menggunakan keep sebenarnya, tapi di sini saya tidak menggunakan keep untuk menguncinya. Di sini langsung saya kunci secara manual dengan coil utama. Di sini ada LED stop dan LED running. Jadi maksudnya ketika tombol stop ditekan maka LED running itu juga menyala. Jadi sedangkan ketika tombol stop ditekan maka LED stopnya yang akan menyala seperti itu. Ini merupakan rangkaian kontrolnya, rangkaian untuk identifikasi sensornya. Jadi maksudnya ketika yang pertama yaitu valve 1 akan membuat setelah itu dia akan menyalakan juga pada tangkinya, pada tanks menggunakan binary. Ini yaitu high dan middle itu yaitu sensornya. Jadi nanti dia akan ketika selesai pada titik high, titik sensor puncaknya, dia akan berpindah ke valve untuk menurunkan. Jadi ya ini. Jadi binary pada add plus plus itu dia menambahkan jumlah pada penghitungan penambahan jumlah, sedangkan yang minus itu pengurangannya seperti itu. Dia kena minus untuk mengurangi dan untuk mendeteksi valve 3, yaitu ini sensor low. Ini rangkaian pada valve satunya seperti ini. Dia memakai counter nantinya. Ini pada rangkaian valve 2 dan pengaduk. Setelah itu ini ada rangkaian pemanasnya. Nah, ini timer dari pemanas. Dan ini rangkaian valve 3-nya. Ini timer pada valve 3. 78 detik. Ini 7,8 detik. Ini 20 detik. Ini rangkaian konveyornya dan menjalankan. Ini rangkaian pendinginnya. Itu timer pendingin dan ini counternya. Seperti itu. Dan nanti lebih jelasnya akan disimulasikan menggunakan CX Designer. Baik, selanjutnya kita lanjut pada CX Designer-nya. Nah, berikut merupakan tampilan CX Designer seperti ini. Ini tadi PP start, ini LED-nya, LED startnya. Jadi ketika PP start ditekan maka LED-nya ini juga akan menyala seperti itu. Nah, ini untuk mengisinya, untuk memberitahu pengisiannya. Ini valve 1, valve 2, ada counternya. Ini untuk parameternya. Ini untuk dia setting pointnya. Jadi di counter ini saya setting berapa, dan ini hanya parameter saja seperti itu. Ini sensor posisi, ini pendingin. Oke, langsung saja kita runningkan, jalankan programnya. Di sini pada toolbox itu ada
start PLC integrated simulation. Ini kita klik oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita coba. Ini PB Start ditekan. Dia akan mengisi hingga ini LED-nya menyala, valve satunya menyala kan. Ini dia akan menyentuh, oh mohon maaf ini belum saya setting untuk sensor middle high counternya. Oke, kita kembali lagi, kita klik stop. Ini kita setting lagi ke 0. Ini middle-nya saya buat 100. Ini 200. Counter settingnya ini 5. Otomatis ini 5. Nah, oke, langsung aja kita start. Valve 1 menyala, dia akan mengisi, dia akan membuat proses hingga menyentuh pada sensor middle-nya, yaitu set point-nya 100. Nah, jadi tadi ini mulai pengadukan. Dia akan memproses pengaduk hingga menyentuh pada sensor high. Valve 2 itu menyala setelah sensor middle. Nah, ini dia sudah menyentuh pada sensor high. Sensor pemanas ini dia aktif. Pemanas aktif. Dia menghitung timer. Ini kan timer pemanas nih. Dia menghitung timer. Nah, dia akan turun. Kembali hingga menyentuh pada sensor valve 3-nya aktif. Dia akan sensor mid. Nah, ini dia conveyor berjalan. Valve 3 tadi mati. Dia conveyornya berjalan hingga menyentuh pada sensor posisi. Ini kita klik sensor posisi. Nah, pendinginnya itu menyala. Sensor pendingin menyala. Setelah itu hingga dia akan kembali lagi untuk valve 3-nya sampai menyentuh. Nah, ini 120 kan. Ini dia akan kembali lagi hingga menyentuh ke sensor posisi. Ini counternya menjadi 4. Ini kita klik sensor posisi, pendingin menyala, dia akan kembali hingga timer ke berapa dari 7,8 detik dan dia akan mengisi kembali ke valve 3-nya. Valve 3, setelah valve 3 dia ini conveyornya berjalan hingga mencapai sensor posisi. Setelah itu dia pendinginnya menyala, dia kembali lagi berapa detik, dia akan kembali lagi ke valve 3. Valve 3 dia aktif, conveyor berjalan kembali hingga menyentuh pada sensor posisinya. Setelah itu pendinginnya menyala. Setelah pendingin menyala, dia akan kembali lagi ke valve 3. Valve 3 memproses, pemanas juga memproses. Dia akan kembali lagi, dia akan menyalakan conveyor kembali. Setelah valve 3 selesai, conveyornya berjalan kembali, tapi pemanas ini masih tetap hidup. Dia selalu memanaskan. Setelah itu hingga menyentuh pada sensor posisi, counternya tinggal 1, berarti kan setelah itu selesai kan. Posisi setelah itu, ini pendingin aktif.
dia kembali. Nah, dia akan mengisi lagi hingga ke sensor middle, setelah itu sensor right. Jadi setelah counternya selesai, dia akan kembali lagi untuk mengisi. Nah, seperti itu. Untuk men-stop, nge-reset itu nantinya dari stop ini. Karena tadi stopnya saya buat dengan eh, ini ada garis ini, dia jadi tidak tidak saat ditekan tuh dia tidak menyala. Jadi cuma seperti itu. Oke, kita stop. Dan untuk stop ini hanya 0. Udah selesai. Jadi seperti itu cara kerja dari pembuatan suatu sepatunya. Nah, di sini untuk counternya itu saya buat perbandingan parameter dengan D4 tadi. Jadi yang satu untuk parameternya, yang satu untuk men-setnya. Jadi seperti ini. Nah, ini apa namanya? Addressnya CNT 000 D4 seperti itu. Ini cuma saya buat tes doang. Seperti itu saja sih. Mungkin dari kalian yang tidak paham bisa bertanya di kolom komentar atau kontak yang tertera. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.